Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvin Pane dari Lokal A2, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil teks ulasan mengenai novel karya Raditya Dika yang berjudul Kuala Kumal. Dan ini bukunya. Oke, jadi novel Kuala Kumal karya Raditya Dika ini adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi keseharian sang penulis dalam segala keunikan dan keabsurdiannya. Dengan kecerdasan humornya yang khas, penulis mempersembahkan kumpulan cerita-cerita pendek yang menggelitik tawa sekaligus mengajak pembaca untuk merenungkan tentang sisi humanitas dan ketidaksempurnaan manusia. Dan Kuala Kumal adalah kumpulan cerita-cerita dari kisah nyata seorang Raditya Dika yang ia alami sendiri. Dalam buku ini terdapat 12 cerita di dalamnya, dan rata-rata kisahnya berkisah tentang patah hati saat dia masih kecil hingga ia menulis bukunya, dan juga pengalaman Dika mengenai proyek-proyek lain selain menulis buku yang ia kerjakan beberapa tahun ke belakang. Di antaranya adalah ada Jangwe di Kepalaku. Dika ini bercerita tentang masa kecil Dika bermain petasan dengan dua temannya, yaitu Bahari dan Dodo. Kemudian Ingatlah Ini Sebelum Bikin Film. Dalam cerita ini Dika mencari inspirasi untuk adegan lucu untuk film berjudul Cinta Brontosaurus. Yang ketiga, Belada Lelaki Tomboy. Di chapter itu Dika mendekati seorang cewek tomboy yang bernama Deska, dan kemudian panduan cowok dalam menghadapi penolakan. Bab ini menceritakan cara mengatasi 7 macam penolakan kepada cewek. Kemudian ada Kucing Story. Bab ini terinspirasi dari mantan Dika yang sedang mencari binatang peliharaan baru. Kemudian ada LB. Ya, ini Dika mencoba sebuah aplikasi kencan saat sedang berada di Bangkok, Thailand. Kemudian ada Perempuan Tanpa Nama. Dalam bab ini Dika terbayang-bayang 3 cewek yang dia tidak tahu namanya dari kecil hingga dia menulis buku ini. Kemudian Menciptakan Miko. Ini menceritakan tentang alasan Dika menciptakan Miko dan proses produksi malam minggu Miko. Kemudian ada Lebih Seram Dari Jurit Malam. Ini bercerita tentang pengalaman Dika semasa SMP dan temannya Nicholas saat pelantikan PMR. Kemudian ada Patah Hati Terhebat, menceritakan tentang pengalaman Raditya Dika dalam patah hati terhebatnya. Dan yang terakhir ada Aku Ketemu Orang Lain. Ini tentang kegalauan Dika saat remaja tentang hubungan jarak jauh. Dan yang terakhir ialah Kuala Kumal. Ini adalah proses saat Dika menulis dan mencari untuk judul buku ini. Dan salah satu aspek utama yang menjadikan novel ini begitu menarik adalah dari segi gaya penulisannya yang sangat menghibur. Raditya Dika mampu memasukkan humor dalam segala aspek kisahnya, dari situasi-situasi sehari-harinya hingga narasi pribadinya yang lucu. Dan dalam setiap kata yang ditulisnya terasa seperti dia sedang bercerita dengan teman akrabnya. Kemudian gaya penulisannya ini membuat pembaca merasa terhubung dengan penulis dan kisahnya. Yang kemudian itu novel ini berisikan kisah yang menceritakan berbagai situasi keseharian dari seorang Raditya Dika, dari masalah sepele hingga momen-momen yang memikat
Raditya Dika menggambarkan kehidupan sehari-harinya yang sebenarnya. Dan buku ini menghadirkan kisah-kisah yang mungkin terdengar sederhana, tetapi melalui lensa humor penulis, mereka membuat ini menjadi menghibur. Ini adalah salah satu kekuatan besar dalam buku ini, karena membantu pembaca untuk melihat sisi lucu dalam momen-momen sehari-hari yang diabaikan. Kemudian dari pesona karakternya, karakter-karakter yang muncul di dalam buku ini sangat kuat dalam menciptakan suasana yang unik. Raditya Dika menggambarkan dirinya sendiri dan orang-orang dalam hidupnya dengan cara yang mengundang tawa dan empati. Seiring kita menjelajahi kisah-kisah ini, kita dapat merasakan kedalaman dan keragaman dalam karakter yang ditampilkan di dalam buku. Kemudian di balik serangkaian kisah-kisah lucu itu dan cerita-cerita anekdotik dari Kuala Kumal mengandung pesan-pesan kehidupan yang mendalam. Penulis membahas tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan pribadinya. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan tentang sifat kemanusiaan, ketidaksempurnaan, dan kerentanan yang menyertainya. Dan dalam setiap kisahnya terdapat hikmah-hikmah kecil yang dapat diambil oleh pembaca. Jadi kesimpulan dari teks ulasan novel saya, Kuala Kumal adalah novel yang berhasil menggabungkan humor dan pesan-pesan kehidupan yang mendalam. Raditya Dika selaku penulis mampu menghadirkan keseharian yang lucu dan sekaligus mengharukan dalam membuat buku ini menjadi karya sastra yang menghibur dan menginspirasi. Dengan penggambaran karakter yang kuat dan pesan-pesan yang terselip di antara ceritanya, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang kehidupan dalam segala kemiripan dan ketidaksamaannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Saya Alvin Pane. Selamat malam.